Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktek keperawatan khususnya tentang ring of motion atau rentang gerak. Apa itu ROM atau ring of motion? Ring of motion adalah suatu latihan untuk melatih kemampuan pasien bagaimana untuk menggerakkan anggota tubuh secara optimal. Tujuannya adalah supaya pasien bisa melakukan gerakan itu secara maksimal sehingga tubuh kita itu bisa mencapai atau mendapatkan oksigenasi yang optimal serta bisa melakukan atau pencegahan terhadap kekakuan sendi atau kekakuan otot. Nah, beberapa hal yang bisa terjadi bila otot atau pergelangan atau persendian tidak digerakkan adalah akan terjadi kekakuan sendi atau mungkin bisa terjadi juga atrofi. Apa itu atrofi? Atrofi adalah pengecilan pada otot bila lama tidak digerakkan. Oleh karena itu pentingnya melakukan ROM baik dilakukan di rumah oleh keluarga sendiri, di rumah sakit maupun perawat home care yang akan melakukan perawatan di rumah. Oleh karena itu, ini penting sekali latihan ini dilakukan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah apakah pasien mampu untuk melakukan ROM atau tidak. Karena ada beberapa indikasi pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan ROM. Seperti apa? Misalnya pada pasien yang mengalami penyakit jantung atau mungkin pernafasan. Nah, kalau pada pasien ini perlu ada kehati-hatian, kita perlu evaluasi terus apakah pasien mampu untuk melakukan gerakan ROM atau tidak, atau sejauh mana dia bisa melakukan latihan ROM ini. ROM itu ada dua pada prinsipnya, yaitu ROM pasif dan aktif. Apa itu ROM pasif dan aktif? Kalau aktif adalah latihan atau gerakan yang dilakukan oleh pasien sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Kita sebagai perawat hanya memberikan contoh atau memberikan edukasi kepada pasien supaya melakukan ROM. Adapun ROM pasif adalah latihan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu pasien baik secara sebagian maupun seluruhnya untuk melatih gerakan ROM pada pasien yang dibantu oleh perawat itu seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus melakukan ROM pada pasien yang pasif seperti itu. Baiklah, pada kesempatan ini nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah satu, tahap preinteraksi. Kita harus sebagai perawat harus bisa melihat apa kebutuhan dari pasien, apa kebutuhan dari pasien, perlengkapan apa saja yang dibutuhkan, serta kesiapan kita sebagai perawat. Setelah itu kita nanti akan interaksi, kita harus menanyakan nama pasien. Setelah itu juga kita harus melihat secara keseluruhan apakah pasien itu, kita harus mengevaluasi apakah pasien itu mampu untuk menggerakkan. Berarti kita harus lihat lagi apakah sejauh mana pasien itu mengalami hambatan atau gangguan dalam ROM ini. Selain itu juga kita lihat indikasi apa saja yang ada pada pasien. Setelah itu penting sekali juga kita harus menjaga privasi pasien, bagaimana supaya pasien itu bisa terjaga privasinya, itu juga harus kita perhatikan. Langkah berikutnya adalah kita melatih ROM. Melatih ROM kita lakukan secara berurutan dari mulai leher sampai bahu, siku, pergelangan tangan, kaki, sampai juga jari-jari kaki itu perlu dilakukan. Dan tahap berikutnya adalah tahap terminasi. Tahap terminasi adalah tahap ketika sudah dilakukan, kita perlu melakukan evaluasi terhadap yang sudah kita lakukan
dan apa yang perlu kita perhatikan pada pasien. Misalnya pasien disuruh untuk istirahat, kita tanyakan apakah pasien ada keluhan. Kalau tidak ada keluhan, kita bereskan. Setelah itu kita melakukan kontrak waktu untuk pertemuan berikutnya. Ya. Latihan ROM ini biasanya kita lakukan selama sehari bisa 2 kali, bisa pagi sampai sama sore, selama rentang waktu antara 15 sampai 20 menit. Ini tergantung kepada kemampuan dari pasien. Ya. Jadi sekali lagi yang harus diperhatikan adalah kemampuan dari pasien itu sangat penting untuk kita perhatikan. Ya. Setelah itu juga ya, tindakan ini bisa dilakukan kepada pasien baik oleh sebenarnya perawat ya. Setelah itu perawat bisa mengajarkan kepada keluarga. Misalnya pasien memang perlu dilakukan perawatan di rumah atau di home care dan sebagainya, kita bisa mengajarkan kepada keluarga supaya keluarga bisa melakukan sendiri kepada anggota keluarga. Itu bisa akan lebih baik lagi kalau seperti itu. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek langsung kepada pasien seperti apa yang perlu kita lakukan. Mari kita lihat. Selamat pagi Pak Joko. Ya. Oh ya, Pak Joko ini pasien stroke yang sudah mengalami jatuh waktu itu di kamar mandi 2 minggu yang lalu ya. Pasien Pak Joko ini mengalami kelumpuhan pada bagian tangan dan kaki sebelah kiri. Ya. Tapi kita akan lihat ya bagaimana pasien ini untuk kondisi sekarang. Ini Pak Joko ya, saya cek dulu namanya. Oh iya benar Pak Joko. Gimana Pak Joko pagi? Ya, pasien ini mengalami masalah dengan komunikasi juga ya, jadi masih belum lancar untuk komunikasinya. Sebelumnya ya, perawat akan melakukan cuci tangan ya. Ya. Setelah itu perawat juga sudah mengecek tanda-tanda vital Pak Joko ya. Sekarang saya akan melakukan pengkajian terhadap kemampuan gerak pada ekstremitas baik kanan maupun kiri. Pak Joko, coba gerakan ini ya, tangan kirinya coba angkat. Oh ya, Pak Joko belum bisa mengangkat tangan kiri, coba. Oh masih jatuh ya, ini bagian tangan belum bisa atau belum mampu, berarti permasalahannya adalah pada lengan kiri. Saya cek bagian kaki ya. Ini kita buka, maaf ya Pak Joko, saya buka ini dengan hati-hati dan kita jaga privasi pasien. Coba yang kiri angkat. Pasien ternyata belum bisa mengangkat kaki kiri ya. Angkat lagi. Ternyata belum bisa. Kita cek pada sebelah kanan ya. Kalau kanan coba diangkat. Alhamdulillah masih bisa. Ya. Coba ininya, kekuatannya. Ya. Tekan. Oh ya, nggak masalah ya. Yang kiri, kaki kiri coba bisa diangkat sendiri. Yang kanan maaf. Yang kanan apakah bisa angkat? Ya. Oke. Coba. Saya tahan. Oh ya, masih bagus ya. Baiklah. Ternyata benar ya bahwa Pak Joko ini mengalami masalah pada ekstremitas bagian kiri ya. Jadi saya akan melakukan ROM pasif, yaitu latihan rentang gerak yang dilakukan dengan bantuan baik minimal maupun maksimal dari perawat. Baiklah, saya akan melakukan latihan ini dengan urutan dari kepala sampai ke kaki. Yang pertama kita lakukan gerakan fleksi. Maaf ya Pak Joko, coba tundukkan. Nanti sampai kalau sakit bilang ya, atau tangan kanan nanti angkat jari atau bilang ya.
ini fleksi, ini ekstensi. Nah, ini karena kita lakukan, kita bantu lakukan selama 8 kali ya secara berulang. Misalnya 1, jangan kita paksakan, memang kalau tidak mampu kita nggak paksakan, kembali lagi. 2, kembali lagi. 3, kembali lagi. 4, kembali lagi, demikian sampai 8 kali. Ini namanya fleksi. Setelah itu kita kembalikan ke belakang, itu namanya ekstensi. Ya, ini karena posisi tidur, pasien tidak bisa melakukan gerakan hiperekstensi. Nah, berikutnya kita juga bisa melakukan gerakan lateral fleksi. Ya, lateral fleksi ini kita gerakan ya ke ini ya seperti ini, tapi coba maaf. Kalau sakit bilang ya Pak. Udah. Nah, ini juga ke kanan, ini ke kiri juga selama 8 kali juga ya. Setelah itu rotasi. Rotasi itu kepalanya miring, tapi kalau nggak bisa nggak memaksakan ya. 1, kembali lagi ya ke kiri. Ya, kembali lagi. Putar lagi 2. Ya, 2. Kiri 3, ke kanan ya 3, ke 4 ya ke kiri 4, ke kanan 4 sampai 8 kali. Namun yang penting lagi sampaikan kepada pasien kalau tidak mampu maka angkat jari ataupun mengangguk ataupun tanda-tanda lain yang mengisyaratkan bahwa dia tidak mampu untuk melanjutkan latihan. Itu untuk kepala ya. Jadi untuk fleksi pada fleksi, ekstensi, hiperekstensi serta lateral fleksi dan juga rotasi pada bagian leher. Berikutnya kita lakukan latihan pada pergerakan atau pergelangan ya lengan ya. Kita pegang seperti ini ya. Kita juga harus perhatikan kaki kita, jangan sampai kaki kita lurus nanti malah kita nyeri pada pinggang atau punggung yang itu mengakibatkan kita mengalami cedera sendiri. Oleh karena itu penting sekali perawat untuk memperhatikan posisi ya. Minimal posisi kita adalah kuda-kuda ya, pasang kuda-kuda sehingga kita siap untuk memberikan latihan pada pasien. Kita pegang, nah kita satu pegang sini, kita fleksi. Nanti kalau sakit bilang ya Pak, sejauh mungkin ya. Kalau sakit memang suruh berhenti. Kita kembalikan 1, ya ini ekstensi 2, ya kita kembalikan ya 3 fleksi ya sejauh mungkin. Kalau masih bisa kita lihat face-nya atau wajahnya, apakah pasien meringis, kesakitan atau tidak ya. Bila tidak maka kita terus seperti itu. Ini 3, lakukan lagi fleksi ya 4 ya. Dan seterusnya sampai 8 kali ya. Kalau nanti bertahap mungkin 8 kali masih mampu lagi ya kita bisa tambahkan, namun kita jangan terlalu memaksakan ya. Kita latihan ini kita lakukan secara bertahap ya. Setelah itu kita juga latihan abduksi dan aduksi. Apa itu abduksi? Abduksi adalah latihan rentang gerak pada lengan itu menjauhi dari posisi tubuh ya. Ini abduksi ya. Abduksi keluar. Ini juga kalau sakit bilang ya Pak. Nah, 1 sini atau sejauh mungkin itu ini aduksi. Kalau ke dalam itu aduksi ya. Setelah itu lagi 2 ya. Kalau sampai sini dia sakit, kesakitan atau kita lihat wajahnya kelihatan menahan sakit, maka kita jangan paksakan ya. 2 ini sampai sini. Setelah itu kita juga aduksi itu ke dalam ya. Berikutnya 3 ya. Setelah itu kita sini dan kita ke dalam ya. Jadi sekali lagi ini dilakukan juga demikian terus sampai 8 kali latihan. Jadi aduksi adalah
tangan itu atau rentang ini digerakkan keluar dari posisi tubuh dan abduksi tadi, dan adduksi itu ke dalam itu sebanyak 8 kali. Setelah itu juga ini ada eksternal rotasi kita ya, eksternal rotasi 1 ya, 2, ini internal ya, atau sampai sini ini eksternal ya, 1 ya, ini internal, ini eksternal ya, ini eksternal rotasi, ini internal rotasi ya. Eksternal rotasi, ini internal rotasi, kita juga lakukan sampai 8 kali latihan. Gimana Pak? Mas, sampai atau masih lanjut? Oke, kalau pasien mengisyaratkan masih lanjut, kita lakukan terus. Nah, selanjutnya adalah siku. Ya, siku kita lakukan latihan. Ini siku kita pegang seperti ini. Ini fleksi 1, ini ekstensi 2, ya. Fleksi, ya. Ekstensi, ya. Ini 2 kali. Fleksi, ekstensi, ini 3, fleksi ya, ini ekstensi kita kembalikan ini sampai 4. Namun kalau pasien masih mampu, sekali lagi kita lakukan sampai 8 kali latihan ya. Berikutnya ini sudah siku ya, berikutnya untuk fleksi pada pergelangan ya, pergelangan tangan ini ada ya, maaf, ini kita pegang ini ya, ini fleksi 1 ya, 2 ya. Misal pasien mengatakan aduh atau meringis atau tangannya diangkat, kita hentikan ya, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 8 ya. Setelah itu ada pergelangan tangan ini juga flex ekstensi ya, kita lihat ya, kita mungkin sampai ya, ekstensi 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6 ya, sampai 8 kali ekstensi. Nah, berikutnya ini deviasi radialis dan ulnaris. Ini radialis itu keluar ini, ke radial ini ya, bagian jempol. Jadi kita radialis, kita ini pada pergelangan kita bengkokkan ke bagian luar. 1 kembali, 2, 3, 4 sampai 8 kali ya. Setelah itu deviasi ulnaris kita akan masuk ke dalam ke kelingking 1, 2, 3, 4 itu sampai 8 kali. Nah, setelah itu baru kita lakukan sirkumduksi. Kita ya, pasien suruh memutar pergelangan tangan selama 8 kali. Kita hitung 1 ya, 2, 3, 4. Nah, kita walaupun arahnya sini, tapi kita perhatikan juga face-nya atau wajahnya, apakah pasien merasakan kesakitan atau tidak ya. Berikutnya kita lakukan pada jari dan jempol ya. Ini jari ini fleksi, ini juga kita fleksi. Kita pasien suruh ini semua ya, masuk dalam fleksi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 8 kali. Setelah itu ekstensi, kita coba ini kita latih keluar 1 ya, 2, 3, 4 itu sampai 8 kali ya. Setelah itu kita juga untuk jari jemari itu ada
abduksi dan ada aduksi ya. Aduksi itu kita renggangkan jari jemarinya, aduksi kita rapatkan lagi ya. Setelah itu ada sirkumduksi untuk ibu jari, kita putar ya. Maaf ya Pak, ini kita putar ibu jarinya ya sebanyak 8 kali ya. Bisa juga ditambahkan sebaliknya juga sebanyak 8 kali ya. Nah, yang terakhir adalah untuk bagian pergelangan jari dan ibu jari adalah mempertemukan ibu jari dengan jari-jari lainnya ya. 1, 2, mungkin ya 3, 4, kita ulang lagi 1, 2. Ya ini mungkin karena ini ya nanti pada pasien yang sebenarnya ini akan kaku ya, sehingga ini akan mengalami kesulitan ya. Tapi kita latih mempertemukan ibu jari dengan jari-jari lainnya yang namanya ini oposisi ya. Baiklah, untuk berikutnya adalah pinggang itu posisinya tidur. Jadi ini dalam kondisi pasien pasif, jadi kita tidak bisa lakukan karena pasien belum mampu untuk menekuk bagian pinggang. Nah, ini untuk pergelangan kaki ini juga maaf ya, ini sini nih kita angkat, ini memang agak berat, jadi sekali lagi kita harus siap-siap ya bagaimana postur kita ya, postur yang akan membantu pasien supaya kita siap-siap untuk mengangkat beban pada bagian kaki karena lumayan berat, karena ini pasien masih belum bisa bergerak. Jadi kita pegang seperti ini. Kalau kita dari atas itu sangat berat. Ini tolong dihindari karena kita bisa mengalami nyeri sendiri ya. Nah, ini untuk fleksi kita angkat. Wah, ini ya. Kita lihat wajahnya apakah pasien merasakan nyeri atau tidak ya. Kalau nyeri nanti tolong ya Pak Joko, nanti tangan atau wajahnya nanti akan kelihatan meringis dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi 1. Nah, ini ternyata sudah ada tahanan, belum bisa. Kita jangan memaksakan ya. Misalnya 1 lagi. Ya udah 2 tadi. 1 lagi 3. 1 lagi 4. Nah, ini sudah sampai 8 kali. Sejauh mana pasien bisa melakukan latihan pada bagian lutut kaki. Setelah itu kita coba, kita tadi fleksi, kita ekstensikan nggak bisa karena ke bawah, kita coba ini lututnya bisa nggak, ternyata lututnya juga mengalami kesakitan ya. Kita semampunya 1, ini fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi sampai 8 kali ya. Itu seperti itu. Terus berikutnya ini untuk bagian pergelangan kaki ya. Pergelangan kaki ini ada dorsal fleksi ya. Kita coba kaki pasien untuk menekuk ya, ini dorsal ya. Kita lihat wajahnya apakah sakit atau tidak. Nah, setelah itu sampai 8 kali. 1, kembali lagi 2, 3, 4. Nah, setelah itu plantar fleksi kita luruskan ya, atau tadi langsung juga bisa, habis dorsal fleksi langsung plantar fleksi ya, seperti itu. Nah, ini dilakukan juga 8 kali sambil kita perhatikan apakah pasien masih mampu untuk melanjutkan latihan ini atau tidak. Nah, setelah itu baru kita sirkumduksi. Kita putar pergelangan kaki ya sebanyak 8 kali. Ya, termasuk juga bisa kita balik, itu seperti itu ya. Nah, ini untuk pergelangan kaki. Dan yang terakhir adalah ini untuk jari dan ibu jari pada kaki ya. Ini ada fleksi ya, ekstensi ya. Fleksi,
ekstensi, ya jadi kita hitung 1, ya ini ekstensi, 2, ekstensi, 3, kita lakukan ekstensi, dan sampai 8. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan bagian yang kanan? Nah, karena bagian kanan itu masih mampu, kita juga ada yang menggabungkan, misalnya kita latih pada bagian lengan yang kiri, ya memang kita kalau bisa fokuskan pada ekstremitas yang mengalami permasalahan. Namun kita juga bisa juga berbarengan dengan ekstremitas yang kanan, kebetulan ini pasiennya yang mengalami gangguan adalah yang kiri, maka yang kanan kita bisa lakukan untuk melakukan secara bersamaan, ya kita lakukan latihan seperti itu. Gimana Pak? Setelah kita lakukan, apakah Pak Joko mau ada yang dikeluhkan Pak Joko? Nggak ada, oke. Setelah itu perawat akan membereskan peralatan serta merapikan kembali ya pasien. Pak Joko mau tidur, istirahat dulu. Ya, ini kita juga bisa setelah selesai kita merapikan lagi pasien dan kita mengevaluasi apakah kondisi pasien mau istirahat atau mau miring kanan kiri. Oh ya, sementara pasien mau seperti ini dulu ya, posisinya kita rapikan. Setelah itu akan melakukan terminasi. Terima kasih Pak Joko ya yang sudah latihan rentang gerak tadi ya. Nanti sesuai rencana saya nanti sore nanti Pak Joko akan dilatih lagi sama perawat yang lain nih yang akan melanjutkan nanti sore itu sekitar jam 4 ya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa latihan dan segera mendapatkan kesehatan seperti itu ya. Ini kita sudah selesai, kita evaluasi ya, kita juga kalau bisa lakukan cek kembali tekanan darah dan sebagainya, mungkin tekanan darah, nadi, ya pernafasan. Setelah itu perawat melakukan cuci tangan ya. Nah, kita sudah selesai melakukan. Terima kasih Bapak yang sudah kerjasama dengan kami untuk latihan ROM ini. Harapan kami nanti Bapak cepat sehat ya, bisa kembali seperti semula. Mungkin nanti tolong perhatikan ya apa yang disampaikan oleh perawat nanti bisa supaya bisa sembuh. Tetap semangat ya Pak. Ya, saya yakin Bapak akan cepat sehat, cepat pulih dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Nah, itu aja. Saya tutup. Terima kasih. Selamat istirahat ya Pak. Terima kasih atas perhatian semuanya. Tadi kita sudah melakukan latihan ROM. Karena ini waktu sudah selesai ya, kita mau mengakhiri. Namun sebelum mengakhiri, hal yang perlu diperhatikan adalah kita perhatikan kondisi pasien. Apakah pasien sudah tidak ada masalah dengan pernafasan atau kita perlu evaluasi bagaimana kondisi pasien. Nah, karena kalau misalnya tidak ada masalah, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu bereskan alatnya, kita perlu kontrak waktu, dan kita akan akhiri kegiatan ini. Ya. Terima kasih atas waktunya, dan terakhir jangan lupa perawat untuk melakukan cuci tangan setelah kita melakukan kegiatan ini. Ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk kepentingan pembelajaran maupun edukasi di masyarakat. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.